Halo Sobat Ministry, masih ketemu lagi dengan saya, Vina, di acara kita dengan konsep dan tema yang sama, yaitu Q&A bersama narasumber. Kali ini saya berbahagia. Kenapa? Karena tidak terasa kita sudah mencapai kurang lebih 10 episode. Puji Tuhan ya, bisa menginspirasi, semoga bisa. Dan masih dilakukan di rumah saja nih. Nah, gimana nih buat sahabat ministry yang ada di sana? Apakah kalian merasa terberkati dengan video-video ini, dengan narasumber ini, dengan Q&A kami? Nah, untuk kalian yang rindu untuk didoakan, mungkin bisa komentar di channel kami ya, untuk bisa didoakan. Nanti dari pihak kami akan mendoakan kalian senantiasa. Oke, tadi udah saya bahas sedikit mengenai Q&A dengan narasumber, siapa dia. So, jangan kemana-mana, tetap di acara kita di Q&A dan tetap di channel kita. Pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe channel kita, Adventist Online Ministry. So, don't go anywhere. Kembali lagi bersama saya Vina di acara kesayangan kita, Q&A bersama narasumber di channel kita Adventist Online Ministry. Ayo, siapa di sini sahabat ministry yang belum komen, like, dan subscribe? Susah juga ya, subscribe channel kita. Pastiin kalian sudah like, comment, and share juga ya. Nah, kali ini saya mau kembali berjalan-jalan. Ke daerah mana? Kemarin kita sudah sempat ke Jawa Barat, kemarin juga kita sempat ke Kalimantan. Kali ini kemana? Kalian penasaran? Tunggu aja ya. Jadi kami akan berkunjung ke daerah Jawa Barat, tetangga-tetangga. Nah, dengan siapa? Kalian penasaran? Tunggu aja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Saya akan kembali lagi 5 menit kemudian. So don't go anywhere, stay healthy. Ya, kembali lagi dengan saya. Bosan ya dengar namanya, tapi gak apa-apa. Untuk Tuhan gak boleh ada yang bosan. Dan kita anak muda harus tetap setia dan tetap semangat ya. Walaupun acara kita ini adalah dengan Q&A. Nah, tadi udah saya singgung sedikit, kita sudah ke daerah Jawa Barat pada hari ini. Dengan siapa? Penasaran? Kita akan bertemu dengan Pendeta Larry. Larry siapa? Penasaran? Tunggu aja ya. Nah, kali ini saya cuma mau mengingatkan teman-teman semua, bagi yang ingin rindu didoakan, bolehlah kalian komen-komen, Min, saya mau doakan atau gimana? Boleh, kirim salam pun boleh. Dan jangan lupa share video kita untuk memotivasi yang ada ya, untuk memotivasi anak-anak yang di luar sana yang butuh semangat dari kita ya. Kalau nggak sekarang, kapan kita bisa bagiin hal yang baik? Bukannya harus kita bagikan, bukan? Oke, jadi kita mau sapa aja nih narasumber kita, yaitu Pendeta Larry. Halo Pendeta Larry. Halo, selamat siang Vina, apa kabarnya semua sahabat ministry? Oke, tuh sahabat ministry disapa. Kalian harus mau ya disapa balik. Baik kami semua Pak Pendeta. Dan gimana? Masih di rumah atau sudah ke gerejanya? Ya, puji Tuhan kita masih menjalani protokol kesehatan. Oke, jadi dengan terbatas ya, tapi gereja tetap dibuka. Nah, buat yang kalian yang gerejanya masih ibadah dari rumah, jangan patah semangat. Semoga dengan kehadiran kita ini bisa menambah semangat kalian dimanapun kalian berada, sahabat ministry. Pastor, biasa kita selalu ada Q&A. Bukan pertanyaan yang biasa sih, tapi ini pertanyaan yang lumrah di setiap kita mau bertanya di Q&A. Nah, sedikit dong kasih bocoran. Ada nggak kemungkinan untuk seorang Larry dulu lah ya. Ini mohon maaf Pak Pendeta, saya hanya sebut nama. Untuk seorang Larry Simanjuntak, pernah nggak kepikiran untuk menjadi seorang pendeta? Apakah itu cita-cita, ataukah sebuah kebetulan, atau kejebur, atau paksaan, itu gimana? Mungkin sahabat Fitri ingin tahu nih Pak Pendeta.
Ya, terima kasih Pina. Ini pertanyaan mengguncang hati saya nih. Karena sebenarnya untuk menjadi seorang pendeta ini dari awal sebenarnya bukan cita-cita saya. Jadi saya tamat itu dari SMA Advent Air Bersih Medan. Itu tahun 99 itu saya langsung mengambil perkuliahan itu teknik sipil di Nomensen waktu itu. Jadi tahun 99 saya di Nomensen, tetapi karena pergaulan yang mungkin bebas, akhirnya dari pihak keluarga itu minta saya untuk jangan lagi ngambil perkuliahan di Nomensen, tetapi ngambil jurusan pertobatan mungkin, kependetaan. Nah, itu kira-kira Pina ceritanya dulu. Seperti itu. Tapi akhirnya pastor langsung daripada nggak kuliah lebih baik saya terima gitu maksudnya ya pastor ya. Ya jadi bukan soal terima nggak terima, tetapi saya lebih condong untuk patuh kepada orang tua, karena mungkin itu kan memang hukum kelima, kita harus patuh kepada orang tua. Apapun saran orang tua itu yang terbaik. Karena bagi kita tuh, bagi saya itu orang tua itu ya Tuhan yang nomor 2 itu di dunia. Harus yang kita hormati. Iya tuh sahabat ministry, inget tuh message pertama hari ini, orang tua adalah Tuhan kita. Jadi hormatilah ayah dan ibumu seperti ada di hukum kelima kita. Oke, ini saya tertarik dan tertantang sekali Pak Pendeta, baru awal aja dikasih semangat seperti ini. Gimana pertanyaan kedua, ketiga, keempat? Jadi buat sahabat ministry, kalian jangan kemana-mana. Sudah dapat bocoran dengan Pendeta Larry, kita akan berbincang lebih dalam. Kita akan kulik-kulik kehidupan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana. So don't go anywhere. Stay tuned and don't forget to subscribe, like, and comment. Kita Adventist Online Ministry. Oke. Comeback, kita kembali lagi nih di acara kita. Tadi sudah sedikit bocoran bahwa pendeta ini adalah seorang yang patuh kepada orang tuanya sehingga dia bisa menjadi seorang pendeta pun karena ada seorang. Nah, Pak Pendeta ini menarik ya. Tadi Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta kan notabene, koreksi saya kalau salah ya. Pak Pendeta kan lahir daripada di daerah, kita sebut di daerah Sumatera lah ya. Kita nggak sebut kotanya, cuma maksudnya memang anak Sumatera gitu, anak daerah Sumatera. Nah, sampai pada akhirnya sekolah pun dari SD sampai kuliah di Sumatera, dan sempat di Sumatera ya pastor ya, untuk sempat di Sumatera untuk kependetaan itu sendiri, dan sekarang lebih banyak di daerah Jawa Barat. Itu Pak Pendeta yang minta atau memang ditugaskan atau gimana tuh pastor? Oke, terima kasih Pina. Jadi ketika saya tamat tahun 2005 dari Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar, saya ditugaskan di salah satu tempat di kawasan Sumatera Tengah, itu namanya Air Molek. Jadi Air Molek ini ada sekitar 4 keluarga mereka di sana yang saya harus layani, karena Air Molek ini adalah cabang dari jemaat Rawangkau ya, yang ada di Sumatera kawasan tengah. Saya di situ pelayanan sekitar 1 tahun 2 bulan. Tetapi waktu itu saya masih PS. Ceritanya ketika saya masih PS, itu saya punya biaya kehidupan, ya kita harus cari donatur Pina untuk bekerja waktu itu. Jadi bukan daerah yang kalau saya bilang menggaji mungkin ya bahasanya mungkin seperti itu. Saya coba-coba cari bahasa yang lain, cuma menggaji saya itu bukan dari daerah, tetapi kita itu cari donatur. Jadi donatur itulah yang menggaji kita selama kita pelayanan. Waktu itu saya pelayanan di Air Molek di Sumatera Tengah, dan saya dapat itu donatur waktu itu dari Amerika, dengan penggajian saya waktu itu hanya 500.000 Pina 1 bulan. Ya,
1 bulan saya 500.000, dan ketika itu saya pelayanan di sana tuh 1 tahun 2 bulan. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya ingat-ingat itu di bulan November, itu dari Sumatera kawasan tengah, sekretaris kependetaan menghubungi saya, mengatakan bahwasanya itu donaturmu tidak lagi mengirimkan gajimu ke daerah Sumatera kawasan tengah. Jadi waktu itu sistemnya dari donatur memberikan uang sejumlah gaji saya itu ke Sumatera kawasan tengah, lalu dari Sumatera kawasan tengah itu memberikan gaji saya itu ke rekening saya. Jadi begitu sistemnya. Jadi waktu bulan November itu ketika sekretaris kependetaan Sumatera kawasan tengah menelepon saya pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan lagi. Kenapa? Karena waktu itu Pina saya sudah menikah juga. Jadi waktu saya pelayanan di Air Molek, tidak berapa lama kemudian saya pun menikah dengan istri saya yang sekarang, yang bernama Esther Boru Sitompul. Dan Esther Boru Sitompul ini ceritanya dulu dia ada bekerja di Jemaat Rawangkau. Jadi ketika itu saya dari Air Molek, lalu ketika saya buat laporan ke Jemaat Induk Rawangkau, bertemulah di situ, di Rawangkau. Akhirnya cinta lokasi, Pina. Jadi ketika saya dengar itu gaji saya tidak ada lagi, akhirnya saya berinisiatif untuk mencari pekerjaan, ya kependetaan juga, dan akhirnya diterimalah saya di Jawa Barat tahun 2006. Itulah ceritanya saya sampai di Jawa Barat. Begitu kira-kira, Pina. Ya, ini menarik dan semakin seru banget ya Pak Pendeta. Jadi tadi dari cerita pastor nih, saya ingin tahu banget. Jadi kan secara tidak langsung itu di bawah naungan, tetapi tidak dari mereka. Maksudnya tidak dari instansi yang kita seharusnya gitu untuk penggajiannya ya, untuk penggajiannya. Nah, tapi Pak Pendeta untuk di Tanah Molek ini, dia kan tadi pastor bilang 4 orang melayani 4 keluarga. Melayani 4 keluarga. Apakah ada satu wadahnya tersendiri atau pastor itu harus keliling-keliling ke mereka gitu? Maksud saya, apakah ada tempat khusus Air Molek sehingga 4 kepala keluarga ini berkumpul, atau pastor yang harus ke 4 keluarga ini gitu? Baik, terima kasih Pina. Jadi waktu saya di Air Molek itu, saya melayani 2 daerah. Satu itu di Air Molek dan satu itu di Selala. Ya, Selala waktu zaman 2005 itu. Jadi memang ada kita tempat kebaktian yang sudah dikhususkan untuk pertemuan di Air Molek itu di rumahnya Pak J. Simbolon. Dia seorang guru di Air Molek itu, guru SD negeri. Jadi kami membuat kebaktian di rumahnya dengan atas seizin Bapak Simbolon. Lalu kalau di Selala itu ada satu rumah juga, itu yang saya layani hanya 3 keluarga. Itu saya ingat di rumahnya Pak Sumarna yang ada di Selala. Begitu kira-kira, Pina. Nah, Bapak Pendeta, ada ceritanya di Pak Pendeta ini yang semakin ngebuat saya itu kebuka ya pikirannya. Jadi ini pelayanannya sebenarnya seru, tapi bukan seru, maksudnya ini pelayanan itu kayak buat saya pribadi kayak ada seperti ini ya, agak sedikit menjadikan, tapi Pak Pendeta tuh ngebungkus dan menceritakannya ini membuat kita tuh semangat gitu Pak Pendeta. Nah kayak gini, misalnya contohnya tadi Pak Pendeta yang harus istilahnya mencari pekerjaan sendiri, mencari gaji sendiri lah kan, sehingga ada donatur dari Amerika sana. Nah terus juga pastor menerima ya, saya nggak tahu mungkin pada zamannya Pak Pendeta itu lumayan banyak atau cukup lah, anggap aja cukup untuk keluarga Pak Pendeta, dan Pak Pendeta harus gimana, harus menikah itu tidaknya harus berkecukupan pas bekerja, terus menikah, terus melayani 2 tempat sekaligus. Nah Pak Pendeta ternyata tahu bahwa lagi ada gaji, lagi ada donatur itu. Apa sih yang ngebuat Pak Pendeta ini semakin semangat sehingga saya harus cari? Apa yang membuat Pak Pendeta itu gitu? Kalau saya sih ngerasa udah
gimana gitu ya. Baik, Pina, terima kasih ya. Jadi yang membuat saya semangat itu untuk bekerja di kependetaan walaupun dengan gaji yang seperti itu, kalau dibilang cukup sebenarnya tergantung kita. Banyak pun kita punya gaji, tapi kalau perasaan kita nggak cukup ya nggak cukup. Tetapi kalau sedikit kita punya gaji, ya kalau misalnya itu bisa kita buat secukup mungkin, jadi cukup. Jadi yang membuat saya kenapa waktu itu tetap bertahan, ya, bahwasanya di tahun 2002 ketika itu saya masih tingkat 2 kependetaan, Vina. Ya, tingkat 2 kependetaan. Jadi ketika itu saya ditugaskan untuk jual buku itu di Batam. Jadi ketika saya jual buku di Batam, pada saat itu saya diminta oleh salah seorang anggota jemaat di sana untuk membuat KKR. Ya, bayangkan Vina masih tingkat 2 tapi sudah buat KKR. Ketika itu saya kebingungan. Dan yang membuat saya kebingungan, Vina, saya itu punya penyakit. Penyakit saya itu penyakit gagap. Ya, jadi iya Pina, terus terang. Jadi biar Pina tahu juga dan semua sahabat ministry tahu, saya kan latar belakangnya ketika itu kan tadi saya sudah ngomong bahwasanya saya bukan ada keinginan untuk menjadi seorang pendeta waktu itu. Karena saya dari nomensen ke kependetaan. Dari seorang teknik sipil yang mana waktu tahun 99 itu saya pergaulannya bebas. Jadi tiba-tiba saya disuruh berdoa, tiba-tiba disuruh baca firman, tiba-tiba disuruh berkhotbah, itu saya gagap. Dan saya kalau melihat orang di mimbar, ya itu saya berkeringat, Pina. Berkeringat dan takut melihat orang banyak itu takut sekali. Sampai-sampai saya pun jadi gagap. Itu penyakit saya itu sampai tingkat 3 begitu. Jadi mau ngomong itu gagap dia. Puji Tuhan setelah beberapa lama akhirnya gagap saya itu berangsur-angsur hilang. Walaupun mungkin sewaktu-waktu masih ada. Nah, jadi singkat cerita, Pina, saya waktu di Batam itu ketika saya dengan penyakit gagap saya, dengan ketakutan saya, lalu dengan tugas dan tanggung jawab saya yang disuruh anggota jemaat untuk buat KKR dan harus ada jiwa. Jam 11 malam saya masih ingat di situ, saya berdoa di kamarnya Bapak Simanung Khalid. Waktu itu Bapak Simanung Khalid yang suruh saya untuk buat KKR dan cari jiwa waktu di Batam. Bapak mungkin Simanung Khalid. Sekarang mereka keluarganya ada di Amerika. Jadi saya tinggal di situ waktu itu. Saya berdoa jam 11 malam dan saya minta ke Tuhan supaya Tuhan menguatkan saya dan memberikan kepada saya satu talenta untuk mencari jiwa. Dan saya di situ Pina menangis sejadi-jadinya. Karena saya takut. Dan yang kedua saya juga nggak mau mengecewakan Pak Simanung Khalid waktu itu. Karena dia sudah baik sekali sama saya. Singkat cerita, selama beberapa bulan saya di rumah Pak Simanung Khalid. Dan selama penjajakan untuk KKR itu, saya mendapatkan 10 orang untuk dibaptis, Pina. 10 orang untuk dibaptis. Dan sejak saat itulah saya mengetahui bahwasanya jawaban doa saya itu akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ya, dan semenjak itu gagap saya pun berangsur-angsur hilang. Pelan-pelan hilang dia. Dan cara bicara saya pun pelan-pelan pun sudah mulai berangsur-angsur tidak cepat. Biasanya saya Pina kalau bicara tuh cepat. Orang lain malah susah untuk mendengarnya. Jadi begitu kira-kira Pina. Jadi jawaban doa saya itu pada tahun 2023 Tuhan, walaupun gaji saya sedikit, tetapi saya mengemban tugas yang berat, dan saya yakin bahwasanya apapun yang terjadi, melalui jawaban doa saya itu Tuhan pasti akan jawab doa kita dalam setiap posisi, dalam setiap apapun kehidupan kita, dan dalam setiap apapun pergumulan kehidupan kita. Itu kira-kira Vina yang mau saya jawab dari pertanyaan Vina. Terima kasih.
Saya speechless banget Pak Pendeta. Mau tahu faktanya Pak Pendeta? Saya merinding banget. Merinding. Kelihatan nggak ya? Saya merinding mendengar ceritanya Pak Pendeta bahwa saya dapat fakta jawaban doa itu luar biasa ya. Saya baru kali ini ngelihat. Itu lah. Oke, buat sahabat ministry, berhubung saya speechless, saya udah nggak tahu mau ngomong apa. Mungkin kita akan kembali lagi ya sebentar lagi. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di kita Adventist Online Ministry. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali lagi dengan kita ya nanti ya. Ya, sahabat ministry, ketemu lagi dengan saya di acara kita Adventist Online Ministry. Tentunya dengan saya Vina. Jadi tadi kita sudah ada baru di awal aja saya udah merinding. Gimana kita ke dalamnya. Jadi banyak hal yang saya dapat bahwa jawaban doa kalau kita mengandalkan Tuhan terus kepada orang tua semua terjadi. Nah tadi kita kembali lagi dulu ya sebelum saya banyak speechlessnya nih. Oke sahabat menteri, kita kembali lagi. Oke Pak Pendeta, tadi ada yang membuat saya itu kayak ngerasa anak muda sebagai manusia tuh merasakan tersamanya lah ya. Jadi ini Pak Pendeta, tadi saya tertarik dengan masalah kan Pak Pendeta dulu itu masih tinggal dua. At least kalau belum ada titel lah istilahnya, belum ada titel itu gitu kan. Nah sekarang kita ngomongin setelah tamat nih, setelah mendapat gelar daripada pendeta itu. Pak Pendeta langsung bukan langsung, Pak Pendeta menempati cabang dan sekarang puji Tuhan ke tempat induk, jadi tempatnya di tempat induk. Itu pastinya ada perbedaan kan Pak Pendeta. Nah saya penasaran terhadap baptisan itu singgung sedikit ya. Kalau untuk baptisan itu sendiri itu kan based on tempat ya, berdasarkan tempat. Nah strategi Pak Pendeta itu apa sih? Tadi kan pada saat Pak Pendeta nih sudah seperti itu. Nah kalau pada saat sekarang apakah Pak Pendeta mengkhawatirkan kualitasnya? Apakah hanya gimana aja yang penting kita dapat dulu target gitu. Strategi pastor sendiri apa gitu? Lebih mementingkan ke apa nih untuk baptisan Pak? Baik, untuk strategi plan dalam baptisan itu, ya masing-masing orang kan punya masing-masing cara. Ya, saya ini Pina ini suka memancing. Jadi strategi memancing saya itu begini Pin. Ada pepatah mengatakan lain lubuk lain ikannya, kan begitu. Nah, tetapi saya bilang bahwasanya lain ikan lain umpannya. Kan begitu kan Vin? Jadi masing-masing ikan kan punya masing-masing umpan. Jadi saya pun begitu saya taruh dalam strategi plan dalam baptisan saya, bahwasanya ketika saya ingin untuk mencari jiwa-jiwa itu, strategi plan yang saya mau mainkan atau umpan yang saya mau mainkan, itu adalah persahabatan. Karena tanpa adanya persahabatan, itu kita tidak akan bisa untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Ya, khususnya penginjilan kepada orang-orang muslim. Ya. Di Jawa Barat ini beda dengan yang ada di Sumatera. Ya, kalau di Sumatera kita lebih enak untuk menginjil karena kebanyakan mungkin mayoritas orang-orang Nasrani. Tapi kalau di Jawa Barat ini, ya, di Jawa Barat ini kita nggak bisa mainkan cara yang ada di Sumatera. Makanya saya bilang tadi itu lain lubuk lain ikannya. Kalau di Sumatera saya mainkan itu di Jawa Barat, tidak akan dapat, Vin. Malah mungkin saya akan dapat teguran keras dari orang-orang mayoritas. Makanya saya coba untuk cara-cara pendekatan dengan cara persahabatan, dan dari cara-cara persahabatan itulah maka akan bisa kita salurkan apa yang kita mungkin bisa imani kepada kehidupan mereka sehingga mereka pun bisa berterima. Begitu kira-kira, Pin. Wah. Oke. Ini semakin tertantang sekali sama ceritanya pendeta. Tapi sejauh ini pendeta dengar suara saya masih oke-oke aja ya? Saya dengar suara Vina walaupun mungkin putus-putus sedikit. Oh, putus-putus sedikit ya.
Semoga Tapi saya jelas kok, teman-teman jelas. di sana lebih mengerti ya Miss ya. Oke. eh, Oke Pak Pendeta, di sini tadi saya ngerasa tertarik untuk mengenai masalah pendekatan itu sendiri, ya pendekatan. Metodenya adalah pendekatan. Pernah nggak Pak Pendeta tuh ngerasa terancam dengan, kita tahulah, dengan kalangan yang beda dengan kita, ngerasa terancam nggak dengan apa yang kita lakuin gitu? Vin, kalau soal terancam itu, tiap hari kita itu terancam hidup ini. Wow, luar biasa. Unpredictable answer. Ya kalau soal pertanyaan terancam, kemanapun kita melangkah, tetap ancaman itu pasti ada kan? Ya jalani saja dengan keikhlasan. Saya punya prinsipin. Kalau kita ikhlas dalam kehidupan ini menjalani sesuatu dan kita lakukan yang baik menjadi sesuatu, pasti kita akan dapat yang baik juga. Jadi ketika saya waktu itu, Vin, ada sedikit cerita. Ketika itu saya berada di Lampung. Di Lampung itu tepatnya itu di kota Mesuji Jaya. Jadi ini tempat orang-orang trans Jawa. Jadi ketika itu jam 4 sore itu sepi sekali dan jalannya itu semuanya itu banyak pohon karet. Jadi ketika itu saya pada saat itu naik sepeda waktu itu saya belum punya motor, sepedanya itu sepeda ontel, sepeda dulu. Jadi ketika saya jalan, tiba-tiba 2 orang naik sepeda motor itu di belakang buntuti saya karena mereka lihat mungkin saya itu pegang tas, tetapi yang nggak mereka tahu isi tas itu sebenarnya cuma Alkitab. Kalau uang mana ada saya punya uang. Kalaupun ada ya paling untuk beli es lah, untuk beli air minum. Cuma itu uang saya. Jadi ketika itu mereka pun akhirnya mengikuti saya dan ketika mengikuti saya pun melaju sepeda saya juga. Dan di depan itu saya ada lihat warung. Jadi ketika saya lihat warung, saya berhenti di warung itu. Dan ketika saya berhenti, mereka pun akhirnya ke warung itu. Saya bilang, ngapain Anda mengikuti saya? Bapak dari mana? Saya bilang, saya di sini pelayan Injil. Saya bilang, ya, saya di sini pelayan Injil. Dan ketika saya bilang saya pelayan Injil, dan saya bilang bahwasanya saya ada kenal di sini, ada satu orang yang mereka segani di kampung itu, saya sebut namanya, dan ketika saya sebut namanya, mereka pun akhirnya jadi segan sama saya, Pin. Ya, jadi segan sama saya, padahal sebenarnya orang yang saya sebut namanya itu, saya belum pernah ketemu sama dia. Belum pernah ketemu sama dia sebelumnya. Tetapi ketika saya sebut namanya itu, saya bilang saya ini temannya bapak ini, saya bilang, yang orang yang segani di kampung itu di Mesuji Jaya. Dan ketika saya sebut nama itu, akhirnya mereka pergi. Jadi apa yang mau saya bilang di sini adalah ketika ada mungkin ancaman-ancaman, ya mungkin dalam hal pembaptisan orang-orang Muslim atau mungkin pembaptisan orang-orang yang lain, itu pasti akan ada ancaman. Tetapi dari ancaman itu coba kita buat yang namanya metode hikmat. Tuhan kan mengasih kita kan hikmat, Vin. Jadi dari hikmat itu, ya mungkin kita bisa membackup diri lah. Gimana caranya supaya ancaman itu pun tidak membuat kita seperti kayak keblinger, seperti itu kira-kira, Vin. Kembali ke Vina. Ya. Saya benar-benar ngerasa seperti pengalaman baru banget ya. Padahal ibarat kata nggak tahu ya Pak Pendeta itu siapa. Tapi ya itulah, kalau ada roh itu kita nggak ada yang tahu ya kalau ada roh itu. Nah Pak Pendeta, ini tadi ada satu yang saya garis besarin. Tapi kita nih dapat pertanyaan dari para sahabat ministry. Sebelum saya mau kumpulin dulu, jadi jangan kemana-mana. Kita akan join sebentar lagi. Dan kita akan kembali. Jadi sahabat ministry, jangan bosen-bosen. Cuma break semenit doang. Oke? Stay tune.
Sri, masih kembali lagi dengan saya Vina, dan semoga kalian yang masih tetap hadir dan tetap stay tune di acara kita merasa terbakati, merasa membuat ada semangat lagi, spirit lagi, karena luar biasa ya kita pada hari ini banyak banget yang kita dapat. Nah, tadi saya mau menggarisbawahi bahwa istilahnya setiap hari kita merasa terancam. Itu sih kadang sebagai seorang manusia biasa juga nggak akan sadar akan hal itu. Nah, Pastor sih ingin nanya dong, kalau untuk penginjilan sendiri, Pastor tadi sudah menyinggung masalah di Medan, maksudnya di Sumatera sama di Jawa Barat ini ada sedikit berbeda. Ya kan? Ya, berbeda. Kalau istilahnya, kalau di saya sebagai orang Sumatera juga, kalau di Sumatera saya bilang buruk ini, mereka walaupun nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu sama saya itu luar biasa persahabatannya, beda dengan di Jawa Barat gitu ya pokoknya. Nah, untuk tantangan penginjilan itu sendiri sejauh mana sih Pak Pem perbedaannya? Baik. Kalau soal tantangan penginjilan itu lebih condong itu ke kultur ya, ke kultur. Karena kan saya kan kultur Batak, etnis ya. Sedangkan yang ada di Jawa Barat ini kan kulturnya itu kan Sunda. Baru dari segi kultur juga itu dari segi bahasa. Bahasa di Sumatera itu kan condong logatnya kan keras. Sedangkan bahasa yang ada di Jawa Barat ini kan dia dari segi logat kan lembut dan halus. Jadi ketika saya masuk di Jawa Barat ini dengan memakai logat yang keras, kebanyakan itu anggota-anggota jemaat dan teman-teman saya yang ada di daerah Bandung ini bilang saya tukang marah-marah. Tukang marah-marah. Karena saya masih ke bawah logat Sumatera. Saya bawa itu logat ke Jawa Barat. Nah, jadi itu ada beberapa lama saya coba-coba supaya saya bisa merubah cara logat saya ke logat halus. Susah juga, Vina. Karena sudah mendarah daging itu, logat itu. Tetapi puji Tuhan, betul. Berangsur-angsur waktu, akhirnya bisa juga saya bisa ngomong dengan coba-coba lembut-lembut lah. Walaupun mungkin bukan itu sebenarnya saya punya sifat. Sifat saya keras, temperamen, tetapi saya coba buat lembut-lembutnya sedikit. Supaya bisa juga berterima kan. Jadi itu satu tantangan juga bagi saya. Salah satu tantangan juga bagi saya. Baru yang berikutnya, tantangan yang berikutnya itu adalah tantangan dari segi agama. Ya, kalau dari segi agama, itu kalau di Sumatera kan lebih banyak Nasrani. Kalau di Jawa Barat ini kan lebih condong itu lebih banyak mayoritas ya dari agama M. Jadi itu tantangan juga buat penginjilan. Jadi saya coba-coba sekarang belajar tentang bagaimana caranya pendekatan ke agama Muslim supaya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya ini bisa tersampaikan juga ke mereka-mereka yang beragama Muslim. Jadi itu trik dan intrik itu ya mungkin hanya saya yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kira-kira begitu, Vin. Iya, saya jadi terbakar semangatnya nih. Ya, puji Tuhan. Terbakar. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Yang penting komitmen kita. Nah, Pak Pendeta, itu tadi ada yang bikin saya garis bawahi. Ibarat kata kalau kita walaupun kita orang Sumatera sana sudah bertahun-tahun di daerah manapun pasti tetap ada pembawaannya itu tetap berbeda. Ya. Nah, Pak Pendeta saya ingin tahu. Ya, jadi agak lebih halus ya. Nah, Pak Pendeta saya ingin tahu dong. Pak Pendeta kan kurang lebih udah belasan lah ya, udah 15 tahun lebih lah untuk di bidang pelayanan ini, di bidang penggembalaan ini lah. Nah, ada nggak satu hal yang ingin Pak Pendeta capai atau yang belum tercapai? Iya. Jadi kalau bicara tantangannya, saya ingin ngelihat Pak Pendeta nih, apa yang ingin dicapai sama Pak Pendeta? Jadi satu hal yang kalau soal tugas itu tidak usah kita target-target, Vin. Ya dalam hal pengembalaan itu.
Ya, itu memang pekerjaan, bukan pekerjaan kita, karena itu memang pekerjaan Tuhan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, bahwasanya dalam segi pencapaian apapun yang kita capai itu sudah luar biasa. Kalaupun kita hanya dapat 4, itu Tuhan itu sudah senang. Ya, tetapi yang penting bagi kita itu adalah bekerja. Ya, kemanapun kita lakukan, apapun yang kita perbuat, kalau itu yang sudah kita capai, sudah itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang penting dari kita ini adalah jangan pernah malas bekerja. Itu saja, Vin. Kalau bagi saya itu pencapaian target-target itu udah nomor paling bawah, itu bukan nomor paling pertama. Yang nomor paling pertama itu hanya kita mau bekerja dengan giat, mau bekerja dengan tulus, itu yang paling utama. Karena Tuhan pasti akan menambahkan itu bonus-bonus. Bonus-bonus itu mungkin target jiwa, target kita punya perpuluhan, target kesehatan dan yang lain-lain, itu bonus. Yang penting mau nggak kita bekerja, itu kira-kira, Vina. Iya. Kembali kepada Ini iya ya. Ini semakin saya terbakar, semakin saya sebagai orang muda membuka pikiran baru ya. Ini pendeta sosoknya luar biasa ya. Selain nurut orang tua, setiap hari menerima dan pasrah kepada Tuhan. Itu jawaban yang saya pelajari banget. Setiap hari kita merasa terancam dan kita nggak perlu ada target kalau untuk bekerjanya. Itu luar biasa pendeta. Nah, Pak Pendeta nih, nggak kerasa kita udah mau sampai di ending. Saya penasaran. Ada nggak sih moto kita sampai sekarang kayak saya tuh ngerasa pendeta itu speechless ya. Memang benar-benar dipilih sama Tuhan. Ada nggak Pak Pendeta mau ngasih tips juga itu ke sahabat ministry? Kira ini loh kuncinya tadi, walaupun hanya Pak Pendeta dan Tuhan yang tahu, tapi bisa lah dibagi sedikit Pak Pendeta rahasia itu kepada sahabat menguatkan mereka, walaupun apalagi di tengah pandemi kayak gini kan, membuat kita akan semakin menurun termasuk mencari Tuhan itu sendiri. Ada nggak tipsnya Pak Pendeta untuk membakar sahabat ministry yang mendengar saat ini? Iya, baik semua sahabat-sahabat ministry dan juga Vina, ini kalau soal tips-tips ya, masing-masing kan orang punya tips-tips tersendiri. Tetapi yang bagi saya itu tips yang paling utama yang membuat saya semangat itu adalah yang pertama itu kita harus percaya sama Tuhan. Apapun itu. Ya, ketika kita percaya sama Tuhan, mau kita terancam, mau kita nggak terancam, kita pasti dijaga sama Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita percaya sama Tuhan, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Itu yang kedua. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun yang kita capai, Tuhan pasti akan senang. Yang penting kita bekerja. Dan tips yang kedua itu jangan pernah malas untuk bekerja. Ya, jangan pernah malas untuk bekerja. Kerjakan aja semampu kita. Apa yang kita bisa mampukan kerjakan. Ada orang kadang-kadang kan istilahnya, ya dia kerjanya kalau ada sesuatu yang mungkin bisa membuat dia semangat, ya baru dia mau kerja. Saya nggak, ya kerjakan aja, mau kita disuruh kemana, apalagi masa-masa pandemik ini, banyak orang pada masa-masa pandemik ini membuat alasan supaya dia nggak mau keluar, Pina. Tapi bagi saya, karena saya yang pertama tadi saya bilang tipsnya percaya sama Tuhan, saya keluar. Anggota saya itu jauh-jauh, Pina, 1,5 jam, malah 2 jam perjalanan dengan motor. Saya keluar, Vina, masa-masa pandemik ini. Tapi ya mungkin pakai masker. Ya kan, pakai masker. Saya keluar dan anggota-anggota saya pun saya doakan. Jadi saya nggak doakan mereka lebih banyak pakai telepon. Saya keluar, saya doakan mereka. Saya juga berkunjung untuk mengunjungi teman-teman saya yang Muslim. Ya, bercerita tentang kekristenan dan yang lain-lain. Nah, itu bagi saya. Jadi tips yang paling utama itu tadi, pertama adalah percaya sama Tuhan, yang kedua jangan pernah malas, dan yang ketiga ini paling penting, tips yang paling penting, jangan lupakan keluarga. Ya, karena banyak sekarang istilahnya pekerjaan yang lebih diutamakan, tapi keluarga malah ditinggalkan.
Bagi saya tidak. Sewaktu-waktu saya bersama-sama dengan keluarga, ajak makan, ajak mungkin refreshing dan yang lain-lain. Jadi kita nggak terbebani sekali dengan pekerjaan kita, ya. Kebanyakan orang-orang yang namanya pendeta-pendeta terbebani dengan pekerjaannya, ujung-ujungnya kan sakit, jadi stroke. Ya, kalau di Advent ini, di pekerjaan kita ini, Vina, kalau kita udah sakit-sakitan, kita jadi susah untuk bekerja. Jadi ada waktunya kita juga bekerja, tapi ada waktunya juga kita bisa buat refreshing sedikit lah, ya, untuk mengurangi beban-beban pekerjaan kita. Itu tips yang ketiga. Dan tips yang keempat, ya, ini yang paling penting. Tips yang keempat ini adalah jujur. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga, jujur pada Tuhan, saya yakin, saya percaya bahwasanya Tuhan pasti akan memberkati segala apapun yang kita kerjakan selama kita masih hidup. Itu kira-kira, Vina. Terima kasih. Wow, dan wow. Itu doang komentar saya, Pastor. Luar biasa. Itu yang saya dapat pada hari ini. Tapi nggak kerasa ya, Pastor. Waktu kita cuma sampai di sini. Saya berbahagia sekali, banyak banget yang sudah saya dapat di sini. Tipsnya banyak. Saya belajar lagi untuk tidak melupakan Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, dan tidak untuk malas, tidak untuk melupakan orang tua. Jadi sahabat ministry, message-nya hari ini luar biasa sekali ya. Terima kasih buat Pastor. Banyak ini, dan saya senang walaupun kita masih stay at home, saya sudah bisa berjalan-jalan ke daerah Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman sahabat ministry yang mau jalan-jalan ke daerah Jawa Barat, sebut nama Pendeta Larry. Puji Tuhan, dan semoga aja nanti kalau ada apa-apa, Pendeta Larry akan siap untuk kita ya. Oke Pak Pendeta Larry. Amin. Terima kasih banget buat hari ini. Terima kasih sekali buat kesaksian dan semangatnya. Semoga sahabat ministry yang di sana semakin terbakar semangatnya, semakin dikuatkan. Dan titip salam kami dan tim daripada Adventist Online Ministry dan sahabat ministry kepada teman-teman kita yang ada di Indramayu sana. Dan semoga saja kita semua tetap sehat dan tetap bisa ketemu di kesempatan berikutnya, tidak hanya secara virtual tetapi secara dunia nyata ya nanti ya Pastor ya. Amin. Ya, sahabat ministry, nggak berasa nih acara kita sudah berakhir. Dan saya sangat-sangat berterima kasih akan hari ini. Karena apa? Narasumber kita tentunya luar biasa sekali ya. Pesan yang mau saya bagikan kepada kalian semua dari narasumber kita ini adalah kita harus sadar bahwa kita itu hidup penuh dengan ancaman. Nah, sekarang bagaimana kita sadar akan hal itu? Tanpa kita sadari juga, kita bisa mengancam orang lain. Bagaimana kita bisa sadar akan hal itu? Dan bagaimana kita bisa menghadapi ancaman yang ada? Yaitu kuncinya satu, kita selalu berserah kepada Tuhan. Saya berbahagia sekali karena saya masih bisa ketemu para sahabat ministry yang ada di luar sana. Semoga video ini bisa menguatkan seperti saya pada hari ini merasa dikuatkan. Dan kalian tetap semangat menjalani aktivitas walaupun sedikit lebih terbatas ya. Karena kita tahu keadaan negara kita. Dan semoga aja buat kalian yang ada di luar sana merasa termotivasi. Dan saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau kalian rindu untuk didoakan atau sekedar mau ya salam-salam, bolehlah kalian komen di channel kita ya. Jangan lupa kalian komen, hai kakak, sekedar sapa juga boleh. Jadi kita akan tetap mendoakan kalian sehingga kita tahu kalian itu ada bersama kami. Jadi buat kalian sahabat ministry yang ada di luar sana, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan kalau kalian harus keluar rumah. Dan jangan lupa stay healthy ya, biar kita bisa ketemu lagi nih minggu-minggu selanjutnya di dunia nyata, tidak hanya di virtual aja. Dan buat kalian sahabat ministry, sekali lagi saya nggak bosan-bosan untuk kalian mengomentari, untuk like, comment, and subscribe channel kita ya. Dan buat Pastor Larry, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu. Semoga Pastor Larry kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat dalam melayani, dan juga mempunyai banyak sekali berkat dan waktu lagi. Jadi
Jangan takut ya kalau kita undang untuk kedua atau ketiga kali atau bahkan selanjutnya. Sampai ketemu kita di dunia yang nyata, tidak hanya di virtual aja ya Pendeta Leri ya. Nah, buat narasumber kita yang lain yang masih ada di luar sana, untuk para pendeta, pendeta muda, pendeta senior, semua pendeta, tunggu invitation dari kami. Ingat satu hal, jangan pernah menolak yang namanya penginjilan, right? Jadi pastikan kalian tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Akhir kata dari saya, tebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Bye.